Nama saya Yeni Marlinda dengan NPM 20 40 30 20 26 dari jurusan Teknik Elektro Lokal A1 Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar listrik dan sinyal AC dan DC. Pertama kita masuk ke konsep dasar listrik, yaitu ada atom. Atom adalah unit terkecil penyusun zat. Di dalam atom itu terdapat beberapa partikel-partikel. Partikel-partikel itu seperti partikel proton, partikel elektron, dan partikel neutron. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Sumber tegangan terdapat dua macam, yaitu alternating current AC dan diesel current DC. Komponennya yaitu AC adalah generator atau genset, dinamo sepeda, arus listrik, turbin angin. Sedangkan DC, baterai, acu, solar panel. Arah arus dan arah elektron. Arus listrik hanya bisa mengalir ketika rangkaiannya tertutup. Arah arus mengalir dari kutub positif potensial tinggi ke kutub negatif potensial rendah. Arah elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak karena adanya arus yang mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah, yang dihubungkan dalam suatu rangkaian tertutup. Jadi listrik dinamis itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Voltage atau tegangan adalah ukuran energi potensial spesifik yang dapat mendorong ke elektron. Muatan listrik dapat berpindah karena ada perbedaan potensial atau perbedaan tegangan listrik. Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan dan dihubungkan pada sebuah sumber tegangan dan dihubungkan secara tertutup, supaya arus listrik yang berasal dari sumber bisa mengalir. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Ada 3 macam rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri, paralel, dan seri paralel. Rangkaian elektronika adalah rangkaian listrik yang memakai komponen elektronika dengan mempelajari listrik arus lemah yang mempunyai kemampuan untuk mengontrol aliran elektron. Rangkaian elektron biasanya dikategorikan menjadi 3, yaitu rangkaian analog, rangkaian digital, dan rangkaian kombinasi. Resistance atau hambatan adalah ukuran perlawanan terhadap arus listrik. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Satuannya adalah ohm. Variabel resistor sama simbolnya dengan resistor, tapi ada satu panah lagi karena kakinya 3. Like dependent resistor, simbolnya seperti ada panah 2 yang masuk ke dalam resistor
seperti mengisyaratkan ada cahaya yang masuk. Short circuit atau rangkaian terhubung singkat adalah rangkaian listrik yang tidak ada hambatan terhadap aliran elektron. Sirkuit pendek sangat berbahaya karena sumber daya tegangan tinggi mengakibatkan arus sangat tinggi sehingga menyebabkan energi panas dilepaskan dalam jumlah besar. Hubungan singkat adalah jalur paralel dalam rangkaian dengan resistor yang sangat rendah atau nol. Hubungan singkat atau konsleting dapat terjadi secara tidak sengaja dengan menghubungkan kabel pada tegangan yang berbeda. Komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi, seperti dioda, transistor, dan IC. Sedangkan komponen pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya, seperti resistor, induktor, kapasitor. Lanjutnya kita akan bahas sinyal AC dan DC. Sinyal adalah besaran fisik yang berubah menurut ruang atau variabel-variabel bebas lainnya. Sinyal listrik atau electrical signal adalah tegangan atau arus listrik yang membawa informasi. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Sinyal DC adalah sinyal yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya, dimanapun kita berada atau meninjau, arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Sinyal listrik contohnya yaitu gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik. Sinyal audio seperti sinyal bicara atau musik. Sinyal bioelektrik seperti elektrokardiogram atau elektroencefalogram. Gaya-gaya pada porsi terisi dalam suatu sistem mekanik. Laju aliran pada fluida atau gas dalam suatu proses kimia. Sinyal terbagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan digital. Sinyal analog yaitu suatu gelombang bergerak dari nilai A menuju nilai B, maka akan mengalami sejumlah perubahan nilai-nilai. Mulai dari nilai A berubah sedikit demi sedikit hingga mencapai nilai B. Sedangkan sinyal digital tidak kontinu dan hanya mempunyai dua nilai tertentu yang bisa dikatakan secara sederhana dengan nilai 1 dan 0. Dan perubahan dari satu nilai ke nilai satunya secara mendadak seperti lampu yang di switch nyala dan padam. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, fase.
Amplitudo yang merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah sinyal analog dalam satuan detik. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh deru atau noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal digital juga biasanya disebut juga sinyal diskret. Sinyal AC. Sinyal AC merupakan bentuk gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronika. Alasan utama penggunaan tegangan AC yaitu karena kemudahannya untuk ditransmisikan pada tegangan tinggi dan dengan arus yang rendah. Kemudian dengan mudah tegangan dapat diturunkan dengan menggunakan transformator, menaikkan atau menurunkan tegangan. Suara bah. Sifat sinyal AC. Tegangan AC berubah-ubah potensialnya secara berkelanjutan dari positif ke negatif. Arusnya juga berubah-ubah dari arah yang satu ke arah yang lainnya secara berkelanjutan. Satu set perubahan positif ke negatif disebut sebagai satu gelombang. Banyaknya gelombang yang berbentuk dalam satu detik disebut sebagai frekuensi yang diukur dalam satuan hertz. Seperti 1 hertz sama dengan 1 gelombang per detik. Sinyal tegangan sinus yang ideal biasanya direpresentasikan seperti pada gambar berikut. Amplitude atau peak voltage adalah nilai tegangan maksimal yang dicapai sinyal. Peak voltage adalah tegangan puncak positif ke puncak negatif. Nilai idealnya adalah 2 kali nilai amplitude. Time periode adalah waktu-waktu yang dibutuhkan oleh satu siklus gelombang. Nilai puncak adalah nilai terbesar dari tegangan atau arus yang dicapai bentuk gelombang selama setiap setengah siklus yang diukur dari garis dasar 0. VRMS atau tegangan VRMS, nilai rata-rata tegangan AC sama dengan 0,637. Vmax adalah bukan nilai yang sama seperti untuk mensuplai DC. Hal ini karena tidak seperti pasokan DC yang konstan dan nilai tetap. Gelombang AC terus berubah dari waktu ke waktu dan tidak memiliki nilai tetap. Frekuensi gelombang sinus. Frekuensi adalah jumlah siklus yang diselesaikan gelombang sinus dalam 1 detik. Semakin banyak siklus yang diselesaikan dalam 1 detik, semakin tinggi frekuensinya. Frekuensi diukur dalam satuan hertz atau Hz. Transformator. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLN
pada umumnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan kV dan kemudian diturunkan menjadi 220 V seperti yang kita gunakan. Transformator atau trafo adalah komponen listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 VAC ke 12 VAC ataupun menaikkan tegangan dari 110 VAC ke 220 VAC. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik AC. Prinsip kerja trafo sebagai berikut: 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat dari tegangan input pada kumparan primer. Jenis transformator ini biasa disebut dengan transformator setup. Sebaliknya, jika terdapat 10 lilitan pada kumparan primer dan 1 lilitan pada kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 1/10 dari tegangan input pada komponen primer. Transformator jenis ini disebut dengan transformator step down. Sifat sinyal DC. Tegangan DC nilainya tetap selalu positif atau negatif. Namun, nilainya mungkin bisa berkurang atau bertambah. Arusnya juga searah dengan nilai laju yang bisa berkurang atau bertambah. Sumber tegangan atau arus DC biasa digunakan untuk menyuplai rangkaian elektronik. Sumber DC yang nilainya konstan atau stabil atau steady paling cocok untuk rangkaian elektronik. Sumber steady DC biasa diperoleh dari baterai, acu, dan power supply yang terregulasi. Sedangkan smooth DC yang mengandung riak atau ripple biasa dihasilkan oleh sebuah power supply yang tidak terregulasi. Tegangan atau arus dari sumber smooth DC yang mengandung riak atau supply masih bisa digunakan untuk mensuplai rangkaian elektronik asalkan nilai riaknya tidak terlalu besar. Varying DC tidak cocok untuk rangkaian elektronika. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kick.